Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Apa kabarnya pemirsa? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan senang selalu, tidak sulit satu apapun, amin ya robbal alamin. Dan tentunya lancar dalam menjalankan seluruh ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Dan tentu tak lupa juga selawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan keharibaan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Pemirsa televisi Muhammadiyah yang dimuliakan oleh Allah, kali ini senang sekali saya Ermalia Septiana dapat kembali menyapa Anda pemirsa dalam program Resep Ilahi bersama dengan Dr. Sukiman Rusli. Dan seperti biasa pada program ini kita akan berbincang sesuatu yang akan kemudian memotivasi kita untuk menggapai sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologik, sehat sosial, dan juga sehat spiritual. Untuk itu langsung saja kita sapa narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu adalah Dr. Sukiman Rusli. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah sekali wajahnya hari ini. Lancar ibadahnya ya dokter ya? Iya, insya Allah. Insya Allah. Dan kali ini dokter kita akan berdiskusi lagi tentang penyakit gastrointestinal, pengganggu asupan gizi. Nah, ini mungkin pemirsa juga sama seperti saya ya, ingin tahu dulu apa itu penyakit gastrointestinal. Iya. Terima kasih Irma, permisi TVmu yang kami hormati. Jadi topik kita saat ini adalah penyakit gastrointestinal pengganggu asupan gizi atau pengganggu asupan nutrisi. Oke. Gastrointestinal itu istilah kedokteran. Gastro artinya berasal dari gaster. Intestinal, intestin berarti usus. Gastrointestinal artinya lambung dan usus. Oh, penyakit lambung dan usus. Itu yang dominan. Padahal gastrointestinal itu adalah saluran cerna yang mulai dari rongga mulut, ya, kemudian tenggorok, paring, oesophagus, itu lambung, ya, kemudian usus. Usus itu ada usus halus, usus besar, rektum, anus. Itu saluran yang terpanjang di dalam tubuh manusia. Itulah saluran cerna atau gastrointestinal. Ini organ ini sangat penting pada manusia. Ya, tanpa organ itu ada atau rusak, udah malapetaka akan datang. Oh ya, jadi jangan sampai rusak organnya satu itu gitu ya. Fungsi pertama apa? Fungsi pertama adalah mencerna makanan. Jadi di mulut itu udah mulai menghancurkan itu, melumat ya, dikunyah ya. Di lambung juga dia lanjutkan pelumatannya oleh asam lambung. Ada enzim pepsin di situ, asam klorida di situ. Nah, kemudian di usus 12 jari itu lebih lengkap enzimnya. Ada namanya enzim lipase mencerna lemak, enzim amilase mencerna karbohidrat, tripsin mencerna protein, dan asam empedu yang mendegradasi atau mengurai lemak-lemak. Nah, di usus halus terjadilah situ penyerapan. Nah, di usus besar itu ada pemilahan. Yang penting masih diserap, yang tidak penting dibuang. Nah, yang dibuang itu namanya tinja atau feses. Nah, itulah salah satu fungsinya, yaitu mencerna, menyerap makanan dan membuang ampas-ampas yang tidak perlu. Nah, dan ini harus lancar setiap hari. Tapi harus diingat, fungsi yang kedua ini sangat penting juga, ya, yaitu yang menuntun ya kebutuhan hidup manusia. Apa maksudnya dokter? Nah, asupan gizi tadi. Nah, jadi penerimaan gizi atau nutrisi itu sangat ditentukan oleh kualitas atau bagaimana keadaan saluran cerna tadi. Karena tadi saluran cerna tadi kan juga menyerap gitu ya. Jadinya kalau nutrisi mulai dari atas dulu. Dalam pemikiran sudah tahu itu. Ada 3 kebutuhan kan, pernah kita sebut. 1 kebutuhan selera, kedua kebutuhan perut, yang ketiga kebutuhan gizi. Nah, kebutuhan selera itu indikasinya hanya kenikmatan. Nah, ini aneh, ini Irma mungkin lihat orang ya. Ada orang senang banget tuh makan kerupuk. Padahal kebutuhan gizi kurang. Kebutuhan perut juga kurang. Ada orang yang senang banget makan jengkol. Ya.
ini kenikmatan kebutuhan selera itu didapat. Tapi kebutuhan perut sobah. Kebutuhan gizi malah bisa menimbulkan intoksikasi atau keracunan jengkol pada ginjal. Nah, itu contoh-contohnya. Kebutuhan perut ini dikasihnya kekenyangan, kepuasan. Jadi kalau perut kenyang orang kan ngorok. Baru senang hidupnya kan? Nah, tenang tidurnya jadinya nyaman gitu loh dokter. Nah, yang penting banget kebutuhan gizi ini tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Nah, kebutuhan gizi itulah yang Irma sebut dari pembukaan tadi, untuk meraih sehat walafiat. Sebenarnya mungkin bukannya tidak terfikirkan sih, kita selalu ingin makan makanan bergizi, tapi agak sulit menentukan apakah kemudian makanan tersebut atau makanan yang kita konsumsi sudah cukup gizi atau belum. Nah, ini bisa nggak sih sebenarnya kita mengukur ataupun melihat kualitas gizi bisa dari satu banget. makanan? Itu kan ilmu gizi. Ya, jadi itu sangat ditentukan itu. Jadi bagi ahli gizi, ya dokter itu diatur kebutuhan manusia itu berapa dan tipe makanannya bagaimana. Sesuai kondisi tubuh manusia. Iya, supaya sehat. Itu ilmu gizi. Baik. Perhitungannya namanya itu kilokalori. Nah, dalam kilokalori itu diukur zat kebutuhannya. Karbohidrat berapa, protein berapa, lemak berapa, vitamin, mineral, dan air. Nah, karbohidrat itu ujung-ujungnya glukosa. Protein asam amino. Lemak itu asam lemak dan kolesterol. Vitamin banyak ya. A, B, D, vitamin A, B, C, D. Nah, itu diukur gizi. Semuanya diukur ya. Jadi sebenarnya ini kalau dikatakan seperti ini, sebenarnya apapun yang kita konsumsi itu boleh-boleh saja asal takarannya sesuai, begitu ya dokter ya. Jadi sebenarnya nggak ada tuh pantangan-pantangan harusnya kalau kita sehat. Dampaknya kan jelas banget. Kalau berlebihan, orang kelebihan gizi. Kalau kekurangan gizi. Atau tidak bersimbang, yang satu berlebih, yang satu kurang. Nah, itu yang banyak terjadi pada umat manusia. Oke, kita akan lanjutkan lagi diskusinya. Pemirsa, usai jeda tetaplah bersama dengan kami di Resep Ilahi.